Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen selaku tim penilai uji kinerja PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nur Hasim SPDI MPD, guru Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI As-Salman Al-Lakuang Kabupaten Sidendin Rapang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG tahun 2021 Universitas Islam Negeri UIN Alor di Makassar. Dalam ujian kinerja kali ini saya akan menampilkan satu proses pembelajaran dalam bentuk video dalam materi jinayat. Sebagai submateri adalah tentang diyat dan kafal. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah ini. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mata pelajaran fikih, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tentang jinayat. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa dulu. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran kita ini Allah beri kemudahan untuk memahami setiap materi yang kita pelajari. Ya, untuk doa silahkan dipimpin oleh Bapak Hidayah. Ya, silahkan. Berdoa dimulai. Kemudian saya ingin mengecek siapa-siapa yang hadir pada hari ini. Yang pertama, Aisyah. Hadir Ustaz. Dwi Birdayani. Hadir Ustaz. Nurlisa. Hadir Ustaz. Naswa Nur Ahlina. Hadir Ustaz. Ya, jadi sesuai materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, yaitu tentang qisas, ya, qisas. Jadi bagaimana qisas itu adalah hukuman bagi pelaku tindak kejahatan atau pembunuhan. Ya. Nah, qisas itu adalah bagaimana pelaku daripada pembunuhan atau tindak pidana atau kejahatan itu diberi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Nah, ada berapa macam qisas? 2. Qisas apa? Jiwa. Qisas badan. Artinya jiwa atau nyawa dibalas dengan Nyawa. luka dibalas dengan Luka. Nah, sekarang ini lanjutan materi daripada qisas itu, yaitu tentang tentang diyat, ya, diyat. Ya. Karena ya, sanksi bagi pelaku pembunuhan itu dihukumi dengan dibunuh juga. Itu qisas, ya. Pembunuh dihukumi dengan dibunuh juga. Ya. Namun ya, ada namanya dimaafkan oleh korban atau keluarga korban. Ya. Yang tadinya seharusnya dibunuh, maka karena dimaafkan, maka tidak terjadi ya pembunuhan, tidak terjadi qisas dibunuh. Ya, itulah yang kita akan pelajari nanti, yaitu tentang diyat. Ya, kira-kira apa yang kita ketahui tentang diyat? Pelaku pembunuhan seharusnya dibunuh, tapi karena dimaafkan,
maka dia hanya membayar diat. Kira-kira bahasa keseharian kita, kalau ada hukuman berat tidak dijatuhkan kepada pelaku, tapi justru ada hukuman lain, maka itu disebut dengan oh ya, bisa dalam bentuk denda atau ya, satu hukuman alternatif ya, karena ada namanya dimaafkan. Itulah tadi ya. Jadi ada materi tentang ya ini materi diat dan ya kafar. Nah, dalam pembelajaran materi kita kali ini tentang diat, kita harus mengetahui dulu apa saja yang penting kita perhatikan untuk menjadi tujuan kita dalam pembelajaran ini. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, ya, insya Allah dalam proses belajar ini, ya, dalam proses tanya jawab dan diskusi nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum. Jadi itu yang pertama nanti. Kita target untuk mengetahui apa pengertian daripada diat itu. Ya. Yang kedua, melalui proses diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan dua macam diat. Jadi sebagaimana kisah itu ada dua macam, diat juga nanti akan ada dua macam dijelaskan ya. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui proses diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyebutkan minimal dua dasar hukum diat, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi ada dasar hukum dalam Al-Quran. Selanjutnya, ya, melalui proses diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisa hikmah disyariatkannya hukum diat. Jadi apa hikmahnya? Nanti kamu akan kaji. Silahkan dilihat dari gambar yang ada di atas, ya. Ya. Gambar yang di sebelah itu apa? Itu dalam jeruji itu. Itu penjara ya. Penjara atau WC? Penjara. Kenapa bisa dikatakan penjara bukan WC? Ya karena kaitannya dengan materi kita adalah hukuman. Kemudian di sebelahnya itu ada gambar apa itu? Oh itu mungkin orang itu akan dipenggal ya. Ya mungkin pelaku. Nah, tadi kan kisah kalau orang itu menghilangkan nyawa seseorang, maka dia juga harus dibunuh. Nah, ini pada gambar yang satu ini dia mau dieksekusi, dia mau dibunuh. Tapi karena dalam kisah itu ada namanya korban itu atau keluarga korban memaafkan pelaku. Ya maka ya karena dimaafkan maka kisah jiwanya itu kisah jiwa itu tidak terjadi, tapi ada namanya diat. Nah inilah diat yang menjadi pengganti daripada kisah jiwa bagi pelaku pembunuhan secara sengaja. Nah inilah yang kita akan pelajari nanti. Jadi pada kesempatan pembelajaran kita kali ini kita akan bagi kelompok ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Di sini sudah menjadi kelompok 1, karena kelompok 2, kelompok 3 ya tidak apa-apa lah. Di sana kelompok 4. Ya. Sudah tahu semua anggota kelompoknya? Baik. Dan pada setiap kelompok ini saya akan bagikan dengan kode amplop yang berbeda. Ya, artinya dalam satu kelompok itu tidak ada yang sama materinya. Misalnya ini saya kasih kode amplop A. Ini adalah B. Ini C,
ini D. Demikian juga kelompok yang lain ya, tidak ada yang sama kode amplopnya. Silakan dibagi di sana. Ya, B. Boleh. Ya. Jadi tugasnya sekarang adalah silakan dibuka materi apa yang ditugaskan pada amplop tersebut. Ya, silahkan dibuka. Dan tugas kalian adalah silahkan mencari tahu tentang materi yang menjadi tugas yang dibagikan sesuai dengan kode amplop yang dikasih. Oke. Nah, dalam proses pencarian materi pada tugas yang diberikan, boleh menggunakan buku paket, boleh mencari melalui dengan internet, dan dalam internet itu bisa modulkah atau jurnal ya. Jurnal itu adalah satu hasil penelitian atau karya ilmiah. Nah, itu sudah pernah diuji keabsahannya. Ya. Jadi tugasnya sekarang adalah silakan dibuka materi apa yang ditugaskan pada amplop tersebut. Ya, silahkan dibuka. Dan tugas kalian adalah silahkan mencari tahu tentang materi yang menjadi tugas yang dibagikan sesuai dengan kode amplop yang dikasih. Dalam proses pencarian materi pada tugas yang diberikan, boleh menggunakan buku paket, boleh mencari melalui dengan internet, dan dalam internet itu bisa modulkah atau jurnal ya. Jurnal itu adalah satu hasil penelitian atau karya ilmiah. Nah, itu sudah pernah diuji keabsahannya. Koma dengan membayar itu ya. Baik, untuk langkah berikutnya, setiap kelompok yang beda kode amplopnya atau materinya, silahkan kumpul kepada kelompok lain yang sama kode amplop atau materinya. Ya, silahkan. Yang A silahkan gabung ke sini ya. Yang kode A silahkan gabung ke sini. Ya. Siapa yang A? Nah, silahkan gabung ke sini. Ya, silahkan geser. Kemudian yang punya materi pada kode B bisa duduk di sini. Siapa yang B? Silahkan geser ke sini. Yang A ke sana, yang B ke sini. Yang C silahkan di belakang. Yang C gabung di belakang. Siapa C di sini? Ya, silahkan. Jadi di sini A, B, C. Yang D di sudut sini.
D. Baik. Ya. Apakah sudah sesuai dengan kode materi yang saya kasih sekarang? Apakah sudah berkumpul sesuai dengan kode materi yang dibagikan? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah duduk bersama dengan materi yang sama, silahkan didiskusikan materi itu, karena Anda akan menjadi kelompok ahli di bidang materi tugas yang ditugaskan, ya. Ya, silahkan berdiskusi. Sekarang Anda bersama dengan materi yang sama. Ya, silahkan berdiskusi materi apa saja yang didapatkan dari materi yang dicari melalui buku atau internet. Ya, silahkan Anda berbagi sebagai tim yang ahli terhadap materi yang ditugaskan tadi. Ya, silahkan. Apakah sudah sesuai dengan kode materi yang saya kasih sekarang? Apakah sudah berkumpul sesuai dengan kode materi yang dibagikan? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah duduk bersama dengan materi yang sama, silahkan didiskusikan materi itu, karena Anda akan menjadi kelompok ahli di bidang materi tugas yang ditugaskan, ya. Ya, silahkan berdiskusi. Sekarang Anda bersama dengan materi yang sama. Niat menurut bahasa berarti denda, tebusan atau ganti rugi. Sedangkan niat menurut istilah syariat adalah pemberian sejumlah barang atau uang kepada keluarga korban untuk menghilangkan denda, meringankan beban korban dan keluarganya sebagai ganti hukum kisos yang telah dimaafkan oleh keluarga korban. Niat disyariatkan dalam pembunuhan dan penganiayaan. Kafarat adalah Sudah didapat berapa jumlah unta yang kafarat adalah sudah didapat berapa jumlah unta yang Perbuatan yang telah dilakukan oleh syariat Islam karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. baik. Sesuai waktu yang sudah ditentukan, proses diskusi terhadap kelompok ahli selesai. Olehnya itu sekarang bagi setiap anggota yang sudah bergabung di kelompok ahli ini, silahkan kembali ke kelompok asalnya masing-masing. Ya. Yang kelompok 1 kembali ke kelompok asalnya, kelompok 1, kelompok 2 kembali ke kelompok 2, demikian juga kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, silahkan ya, kembali ke kelompok asal. Nah, kelompok asal. Nah, sekarang silakan mendiskusikan seluruh materi yang sudah didapatkan baik melalui buku atau internet tadi. Ya, silakan ya menyimpulkan atau merangkum materi baik dari kode amplop A, B, C, dan D. Sekarang waktunya peserta didik itu mempresentasikan materi yang sudah disimpulkan
pada kelompoknya masing-masing. 1. Pengertian diat. Diat artinya denda, yaitu denda yang diberikan kepada pembunuh yang tidak dikenakan hukum atau kisos dengan membayar sejumlah barang atau uang sebagai pengganti hukum kisos karena dimaafkan oleh pihak keluarga korban. 2. Macam-macam diat. Diat muwallagah atau denda yang berat ialah harus membayar denda 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hippo, unta betina berumur 3 sampai 4 tahun, 30 ekor jazaat, unta betina berumur 4 sampai 5 tahun, dan 40 ekor khalafa, unta betina yang gede. 2. Diat mukhaffafah atau denda ringan, yaitu dengan membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 20 ekor hippo, 20 ekor jazaat, 20 ekor unta labun, unta betina umur lebih dari 2 tahun, 20 ekor unta ibnu labun, unta jantan umur lebih 2 tahun, dan 20 ekor unta binta makat, unta betina lebih dari 1 tahun. 3. Dasar hukum diat. Terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 92. Wa man qatala mu'minan faqa'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. 4. Hikmah diat. Hikmah diat antara lain dapat mencegah kejahatan terhadap jiwa raga manusia. Diat menjadi obat pelipur lara korban ataupun keluarga korban, sekaligus menghilangkan dendam atau antara korban atau keluarga korban dengan pelaku kejahatan. Timbulnya ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Memberi kesempatan pembunuh untuk bertobat dan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Mendidik jiwa pemaaf baik bagi keluarga korban maupun pelaksana diat. 5. Pengertian kafarat. Kafarat adalah sesuatu yang dapat menghapuskan dosa, yaitu denda atau tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh syariat Islam karena telah melakukan pelanggaran terhadap syariat Islam. Ya, baik. Mari kita kasih aplaus bagi kelompok yang sudah mempersaksikan. Kemudian mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Silakan. Siapa? Oke, silakan. Bagaimana hukuman pelaku pembunuhan di akhirat jika sudah membayar diat di dunia? Silakan dijawab kelompok yang sudah mempersaksikan materi tadi. Ya, jadi bagaimana kira-kira, ya bukan kira-kira ya, bagaimana hukuman bagi pelaku pembunuh di akhirat ketika di dunia sudah membayar denda atau diat tadi? Nah, bagaimana? Silakan ditanggapi. Jika sudah dikenakan diat dalam di dunia, Ya. maka di akhirat tidak akan dihukum lagi. Berarti dianggap selesai hukumannya ya. Ya, baik. Baik, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan baik, terutama pada anggota kelompok yang sudah dibagikan tugas tadi dan sudah dipresentasikan oleh yang ditunjuk mewakili kelompok asal masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini tadi juga ada pertanyaan bagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan di akhirat yang sudah membayar denda atau diat di dunia. Maka jawaban yang diberikan saya kira itu sudah memberikan pencerahan kepada kita bahwa ketika seseorang itu sudah membayar diat denda bagi pelaku pembunuhan di dunia, maka di akhirat dianggap selesai hukumannya. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita simpulkan pembelajaran kita tentang materi diat dan kafarah. Ya, jadi diat itu tidak lain dapat kita katakan sebagai denda. Kenapa ada denda? Karena seharusnya pelaku pembunuhan itu dia dihukumi dengan hukuman mati. Ya, karena dia sengaja membunuh orang, maka dia juga seharusnya dibunuh. Namun karena dimaafkan oleh keluarga korban,
Ya, sebagaimana dalam dasar hukum diat ini Allah berfirman tadi, ketika dimaafkan maka dia cukup membayar denda. Inilah denda ini yang disebut dengan diat. Kemudian diat itu juga terbagi menjadi dua, yaitu diat mughallazah dan diat. Selanjutnya kita akan adakan evaluasi. Ada soal yang ingin saya berikan untuk dijawab ya, insyaallah. Nah, silahkan dilihat tampilan layar di atas. Inilah tugas soal yang harus kita jawab dan akan dinilai nanti ya, sesuai dengan ya, jawabannya. Sementara saya kira cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita pagi ini dan kita insya Allah akan bertemu pada materi selanjutnya pada pertemuan yang pekan yang akan datang ya. Ya, mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum